Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman ya. Ada beberapa teman yang sempat menanyakan, Om Iwan, kenapa Lindi Super itu tidak menggunakan gula, tidak menggunakan molase, tidak menggunakan EM4, tidak menggunakan susu. Padahal kan gula itu bisa membantu mempercepat proses penguraian karena dibutuhkan sebagai tenaga oleh mikrobakteri. Digunakan tanaman juga untuk mempercepat percepatan serapan pada daun, pada akar dan sebagainya seperti itu. Nah, ini akan saya jawab saat ini. Nah, kebetulan hari ini saya akan mengirim Lindi Super ke Jakarta. Ini pesanan dari teman di Jakarta, tapi nanti kebunnya berada di sekitaran Bogor ya. Ini rencana mau dicoba di tanaman durian. Ini kebetulan sudah ada teman lain yang menggunakan di durian, dan saya semalam sempat telepon-teleponan sama beliau yang pesan itu, dan juga saya sampaikan ada pertanyaan menggelitik yang disampaikan sama beliau yang kaitannya dengan gula, dengan molase ya. Kebetulan saya tidak punya molase saat ini ya. Jadi yang saya pakai untuk deskripsinya pakai gula saja ya. Ini sudah saya siapkan gula. Karena apa? Karena molase gula itu memang ada kaitannya ya, karena molase atau kalau orang di daerah saya menyebut tetes itu adalah bagian yang limbah ya, limbah dari gula yang tidak dipergunakan yang tidak dibuat untuk menjadi gula. Nah, kalau di daerah saya menyebutnya tetes, tapi istilah nasionalnya adalah molase, di mana kandungan gulanya itu sangat tinggi ya. Dari kadar gula tersebut nantinya yang akan membuat fermentasi bisa lebih cepat ya, kemudian daya serapnya ke tanaman juga lebih cepat. Akan tetapi kenapa Lindi Super nggak menggunakan molase gula atau E4? E4 itu kita tahu juga bahwa basic dari bahan yang dipergunakan untuk memperbanyak mikrobakteri adalah gula atau molase. Nah, gula ini nih kebetulan juga sudah langsung dikerubuti sama semut ya. Ini ada semutnya juga, semut kecil. Ini gula. Ini kenapa saya dalam proses membuat lindi tidak menggunakan gula. Nah, ini kita bisa mengacu pada pakem jadam ya. Jadam itu menyarankan untuk tidak menggunakan gula atau molase atau produk sejenisnya, misalnya susu. Susu ini ya, maaf ini kalau kelihatan labelnya nggak apa-apa ya, ini hanya untuk menyampaikan saja, jadi bukan promosi. Nah, ini susu ini juga mengandung gula, menggunakan gula yang sudah jadi gula kompleks seperti ini ya, gula pasir, gula tebu seperti ini. Kenapa Jadam tidak menyarankan menggunakan atau dalam kata lain tidak disarankan untuk menggunakan gula, atau bisa dibilang dihindari penggunaan gula? Ini karena setiap proses yang menggunakan gula ya, kita ambil dulu gulanya supaya sedikit lebih kelihatan ya, lebih fokus kita nanti membahasnya. Kita ambil gulanya dulu. Setiap proses fermentasi, baik itu membuat POC atau proses penguraian dari kompos, itu yang dihasilkan dari kebesertaan dari gula ini akan menghasilkan keasaman ya. Jadi baik POC maupun kompos yang difermentasi menggunakan, salah satunya menggunakan gula kompleks ya. Saya sebut gula kompleks karena dalam buah-buahan juga mengandung kadar gula, akan tetapi kan
belum kompleks dalam bentuk gula seperti ini. Kalau dalam bentuk gula seperti ini, jika kita fermentasikan, itu akan menghasilkan keasaman. Coba Anda telusuri ya. Anda telusuri, kebetulan saya tidak punya pH meter ini. Nanti yang sudah membuat POC dengan basis gula atau molasa atau susu, nanti silahkan Anda cek, pasti pH-nya di bawah 5. Artinya apa? Asam. Bagaimana kalau sudah asam? Kalau kita gunakan untuk menyemprot atau menyepray ya ke daun seperti ini, nggak akan ada masalah daunnya. Tanamannya juga tidak akan ada masalah. Akan tetapi kalau kita pergunakan pada media, karena kondisinya asam ya, otomatis akar nanti tidak akan kondusif. Kalau pH-nya rendah, beberapa jenis tanaman atau kebanyakan ya, ini bukan beberapa lagi ya, kebanyakan baik tanaman tahun, tanaman keras maupun tanaman sawah itu rata-rata membutuhkan pH di atas 6. Nah, sementara POC atau kompos yang kita buat dengan menggunakan gula itu pasti pH-nya di bawah 5. Artinya apa? Perakaran nanti jadi tidak kondusif, daya serap akar jadi kurang bagus. Tapi kalau di spray tidak ada masalah. Kita pakai untuk spray. Artinya apa? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan sementara ya, sementara. Nanti kita simpulkan secara keseluruhan setelah selesai bahasanya. Sementara bila kita menggunakan POC yang berbasis gula, ini misalnya ya, gula ini kita masukkan ke dalam botol ini ya. Ini kemudian akan saya tambahkan dengan Lindi Super. Lindi Super saya ini pH-nya kurang lebih sekitar 6,6 sampai 7,3. Artinya apa? Cenderung netral. Bagaimana jadinya setelah kita tambahkan gula? Nanti setelah 1 hari, 2 hari atau 24 jam sampai 48 jam nanti akan menjadi asam. Nah, pada saat menjadi asam inilah yang perlu dihindari apabila kita aplikasikan ke media tanam atau tanah. Jadi kalau kita hanya ingin menggunakan POC yang menggunakan bahannya salah satunya adalah gula, saran saya penggunaannya jangan ke media tanam, melainkan pada daun. Nah, seperti itu. Oke, pada daun artinya apa? Nutrisinya tidak ada masalah untuk daun, dan itu mudah sekali diserap. Akan tetapi kalau kita perhatikan ya, ini tadi banyak sekali semut yang mengitari gula, padahal baru sebentar loh saya taruh. Artinya apa? Nanti pada saat kita aplikasikan kepada daun, otomatis akan menarik perhatian serangga yang memang menyukai gula. Salah satunya adalah semut. Semut kalau pada tanaman keras, tanaman besar, tanaman buah, itu biasanya akan berkumpul dan beternak. Nah, seperti ini. Dia akan mengganggu tanaman ya kalau dalam jumlah besar. Artinya apa? Kalau kita menggunakan gula, mau tidak mau semut juga tertarik pada pohon tersebut ya. Meskipun ini tidak menggunakan gula masih ada, tapi tidak terlalu banyak, hanya sedikit sekali. Ini hampir tidak ada melindungi. Kalau kita aplikasikan gula, pasti banyak sekali yang ngumpul di sini. Di samping dia nanti bukan cuma semut saja ya, biasanya memang serangga seperti tanaman. Untuk tanaman buah itu akan sangat mengganggu nanti kalau kita aplikasikan gula, itu lalat buah suka sekali datang.
Kita tahu lalat buah nanti akan mengganggu buah kita, ya. Jadi artinya apa? Ada beberapa hal yang harus kita waspadai ketika kita menggunakan gula sebagai bahan pupuk cair kita. Dalam hal ini yang saya bahas adalah lindi super, sehingga saya tidak menggunakan hal tersebut. Apakah gula itu jelek untuk tanaman? Nah, ini yang saya tidak mau terpancing memberi keputusan, ya, bahwa gula itu tidak baik untuk tanaman. Jangan bilang seperti itu. Saya juga sangat tidak setuju kalau seperti itu. Tapi proporsinya kita harus melihat pupuk organik cair atau pupuk organik padat sekalipun yang kita menggunakan bahan gula salah satunya, apakah tidak baik untuk tanaman? Kesimpulannya jangan dulu seperti itu. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat beberapa tanaman yang membutuhkan pH rendah untuk hidup. Saya kasih contoh, ya. Salah satunya adalah tebu. Kemudian rumput odot atau rumput gajah. Kemudian ada beberapa jenis blackberry, kemudian raspberry dan sebagainya, itu membutuhkan pH asam, pH yang justru sukanya itu di sekitaran angka 5, ya, pH-nya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan secara menyeluruh, ya. Pada saat tanaman mengalami pertumbuhan, ya, kita boleh mengaplikasikan gula atau molase yang kita buat menjadi POC atau pupuk organik padat sekalipun dalam masa pertumbuhan, dengan tanda kutip, ya, dengan tanda kutip artinya apa? Jangan sampai pH-nya sangat drop. Kecuali kalau diaplikasikannya ke daun, otomatis kalau untuk ke daun otomatis kita membuatnya adalah pupuk organik cair. Aplikasi ke daun, kapan kita menggunakan POC atau lindi, ya, lindi. Nanti kalau POC nanti takutnya ada yang menjustis ke sentimen terhadap POC lain. Jadi saya bilang kalau membuat lindi, ya, dan kita tambahkan dengan molase atau gula, itu hanya untuk diaplikasikan kepada daun dan pada saat masa pertumbuhan saja, biar tidak mengganggu kehidupan dari tanaman itu sendiri. Karena apa? Kalau pada saat pembuahan nantinya, buahnya khawatirnya apa? Didekati sama lalat buah, belum lagi sama hama lain seperti kelelawar. Itu sangat menyukai aroma gula. Kalau ada buahnya, kita pancing dengan aroma gula dan kelelawarnya datang, maka buah kita akan menjadi sasaran empuk. Nah, seperti itu. Kemudian saat ini mari saya tunjukkan tanaman rumput odot, ya, rumput odot yang biasanya para petani rumput odot atau rumput gajah atau rumput pakan ternak itu yang dipakai untuk membuat pupuk cuma molase sama kohe sapi atau kohe kambing. Cuma itu saja yang dipergunakan, tapi rumputnya bagus, pertumbuhannya bagus. Artinya apa? Proporsi dari penggunaan gula ini, ya, bila kita membuat POC atau lindi super, ya, atau lindi dengan basis menggunakan gula atau molase, itu boleh saja tetap digunakan, tapi proporsinya kita harus ketahui, yaitu pada tanaman-tanaman yang membutuhkan pH rendah di media tanamnya atau tempat hidup tanaman tersebut. Jadi kita harus bijak menyikapi, jangan serta-merta gula tidak baik untuk tanaman, jangan. Tapi kita melihat lebih ke proporsional, yaitu kebutuhan dari tanaman itu sendiri.
Mari kita lihat rumput odot atau rumput untuk pakan ternak, rumput gajah, kadang-kadang ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, inilah penampakan dari rumput odot ya, atau rumput gajah, rumput pakan ternak ya. Ini masih tercium aroma dari tetes atau molase yang diaplikasikan, ini masih tercium oleh saya, ini baunya ini di sini nih. Ini pupuknya cuma kohe kambing sama tetes atau molase saja. Nah, ini bagaimana kalau kita aplikasikan lindi pada lindi super buatan saya untuk rumput odot ini? Hasilnya mungkin akan mengecewakan ya, karena apa? Nanti perakaran rumput odot ini atau rumput gajah ini tidak akan bisa menyerap nutrisi dengan maksimal. Nah, kecuali kalau lindi super punya saya itu dikolaborasi atau ditambahkan dengan molase, akan bisa menghasilkan nutrisi yang maksimal untuk tanaman rumput odot ini. Ini kita lihat ya, bagian pangkalnya ini subur banget. Nah, ini subur banget. Ini padahal pupuknya hanya kohe kambing sama molase saja, tapi sudah sangat subur dan nggak pernah pakai pupuk yang lain. Jadi itulah kesimpulannya, kita harus menyesuaikan proporsi dari kebutuhan tanaman itu. Nah, setelah kita melihat rumput odot seperti itu ya, bahwa dalam memupuk itu hanya menggunakan molase atau tetes itu dan kotoran hewan saja, tidak ada yang lain, sama sekali nggak ada yang lain. Mereka itu para petani rumput pakan ternak itu cuma itu pupuknya, tidak ada yang lain. Tapi kenapa bisa bagus? Karena proporsi kebutuhannya seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengirim, misalnya tanaman Anda di sawah cabai, terong, tomat, atau kacang panjang, atau tanaman buah, jangan iri dengan rumput odot, jangan kita samakan. Karena apa? Karena proporsinya memang berbeda. Bukan cuma rumput odot, sebenarnya ada beberapa tanaman lain seperti blueberry, kemudian raspberry, atau yang lain. Nanti saya tidak hafal semua ya, jadi nanti silahkan Anda pelajari. Apabila Anda memiliki tanaman yang memang membutuhkan pH di kisaran angka 5, itu akan bagus bila menggunakan lindi super yang ditambahkan dengan gula atau molase. Jadi itu, atau produk turunannya seperti susu kental manis ini ya. Kalau susu asli dari hewan gimana Om? Boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena apa? Tidak ada tambahan gula kompleksnya. Kemudian seperti halnya kecap manis ya. Kalau kecap asin kan otomatis nggak menggunakan. Nah, seperti itu. Jadi kita simpulkan saat ini ya, kenapa lindi super buatan saya tidak menggunakan molase ataupun gula ataupun produk turunannya, itu lebih karena kebutuhan atau sasaran tanaman yang akan kita aplikasikan. Dalam hal ini kebetulan saya akan menjual pupuk organik lindi super ya, sehingga saya juga proporsinya sama seperti yang saya sampaikan, tidak menggunakan gula, tidak menggunakan molase. Nanti kalau Anda membutuhkan pada tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang membutuhkan pH rendah, silahkan Anda tambahkan gula ya. Proporsinya itu hanya 5% paling banyak ya. 5% dari volume atau beratnya juga boleh. Anggap aja kalau 1 liter itu 1 kilogram, Anda hanya boleh memberikan 50 gram untuk 1 liter lindi super ya.
Nah, itu setelah, atau pakai molase juga boleh, Anda bisa menggunakan 50 ml. Kalau gula ya 50 gram. Kalau molase 50 ml dicampur dengan Lindi Super. Lindi Super yang ini ya. Kemudian kalau sudah, silahkan Anda aplikasikan kepada tanaman yang membutuhkan pH rendah. Bagaimana kalau tanaman itu tidak membutuhkan pH rendah? Ya udah, ini aja, Lindi Super asli saja, yang tidak menggunakan gula, tidak menggunakan molase atau produk turunannya. Nah, seperti ini. Jadi itu ya. Jadi tidak pernah saya memberikan statement bahwa gula, molase atau produk turunannya itu tidak baik untuk tanaman. Lebih pada kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan tanaman tersebut membutuhkan pH di kisaran angka 5, ada sebetulnya beberapa jenis sayur itu yang membutuhkan pH 5, berapa gitu, 5,3, 5,4 ada kalau nggak salah. Nah, itu silahkan boleh Anda tambahkan dengan molase atau gula. Tapi kalau tidak, ya jangan. Supaya apa? Kita tidak susah sendiri nanti ngatur. Wah, udah dikasih pupuk bagus awal, nanti lama-lama akan rusak tanamannya, akan sulit untuk tumbuh, bahkan perakarannya rusak semua. Kita bantu dengan dolomit, kita bantu dengan kapur. Nanti kalau kelebihan dolomit atau zat kapurnya yang ada di lahan juga akan meracuni tanaman. Nah, itulah sebabnya sehingga saya tidak menggunakan molase, gula, atau produk turunannya seperti susu pabrikan kental manis, kecap manis, atau yang lain ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.